Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tentang biografi daripada salah satu sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yang bernama Bilal bin Rabah. Para sahabat yang dirahmati Allah, siapa yang tidak kenal dengan sosok kulit hitam yang satu ini? Ia adalah pengumandang azan pada zaman Nabi Muhammad SAW yang konon memiliki suara yang sangat indah, sehingga sampai saat ini setiap orang yang mengumandangkan azan di masjid-masjid dipanggil dengan nama Bilal. Bilal bin Rabah termasuk salah satu sahabat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Ia adalah seorang budak dari Habasyah. Oleh karena itu ia berkulit hitam. Ia lahir di Mekah sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Ia tumbuh di Mekah sebagai seorang hamba sahaya milik anak-anak yatim keluarga Bani Abduddar yang berada di bawah asuhan Umayyah bin Khalaf. Saat datangnya Islam, Bilal bin Rabah termasuk salah seorang yang pertama masuk Islam. Ia memeluk Islam ketika di atas permukaan bumi hanya ada segelintir pemeluk Islam, yaitu Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir dan ibunya Sumayyah, juga Subaib Ar-Rumi serta Miqdad bin Aswad. Para sahabat yang dirahmati Allah, ayahnya Bilal bernama Rabbah, sedangkan ibunya bernama Hamamah, seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Karena ibunya itulah sebagian orang memanggil Bilal bin Rabah dengan sebutan Ibnu Sauda atau putra wanita hitam. Bilal bin Rabah dibesarkan di kota Ummul Qura, Mekah, sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abduddar. Saat ayah mereka meninggal, Bilal bin Rabah diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting daripada kaum Quraisy. Bilal bin Rabah merasakan penganiayaan orang-orang musyrik yang lebih berat daripada siapapun. Berbagai macam kekerasan, siksaan, dan kekejaman mendera tubuhnya. Namun, ia sebagaimana kaum muslimin yang lemah lainnya tetap sabar menghadapi ujian di jalan Allah Subhanahu wa taala itu dengan kesabaran yang jarang sanggup ditunjukkan oleh siapapun. Orang-orang Islam seperti Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib masih memiliki keluarga dari suku yang membela mereka. Akan tetapi orang-orang yang tertindas atau mustad'afun dari kalangan hamba sahaya dan budak itu tidak memiliki siapapun, sehingga orang-orang Quraisy menyiksa mereka tanpa belas kasihan. Orang-orang Quraisy ingin menjadikan penyiksaan atas mereka sebagai contoh dan pelajaran bagi setiap orang yang ingin mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Kaum yang tertindas itu disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy yang berhati sangat kejam dan tak mengenal kasih sayang seperti Abu Jahal yang telah menodai dirinya dengan membunuh Sumayyah. Ia sempat menghina dan mencaci maki, kemudian menghujamkan tombaknya pada perut Sumayyah hingga menembus punggung, dan gugurlah syuhada pertama dalam sejarah Islam. Para sahabat yang dirahmati Allah, sementara itu saudara-saudara seperjuangan Sumayyah, terutama Bilal bin Rabah, terus disiksa oleh orang-orang Quraisy tanpa henti. Biasanya apabila matahari tepat di atas ubun-ubun,
dan padang pasir Makkah berubah menjadi perapian yang begitu menyengat. Orang-orang Quraisy itu mulai membuka pakaian orang-orang Islam yang tertindas tersebut, lalu memakaikan baju besi pada tubuh mereka, lantas membiarkan mereka terbakar oleh serangan matahari yang terasa teramat terik. Tidak cukup sampai di situ, orang-orang Quraisy itu mencambuk tubuh mereka sambil memaksa mereka mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Ada kalanya saat siksaan terasa begitu berat dan kekuatan tubuh orang-orang Islam yang tertindas itu semakin lemah untuk menahannya, mereka mengikuti kemauan orang-orang Quraisy yang menyiksa mereka secara lahir. Sementara hati mereka tetap pasrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kecuali Bilal bin Rabah, semoga Allah meridhoinya. Baginya penderitaan itu masih terasa terlalu ringan jika dibandingkan dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan perjuangan di jalan Allah. Orang Quraisy yang paling banyak menyiksa Bilal bin Rabah adalah Umayyah bin Khalaf bersama para algojonya. Mereka menghantam punggung Bilal bin Rabah dengan cambuk, namun ia hanya berkata ahadun ahad, ahadun ahad. Orang-orang Quraisy menindih dada Bilal bin Rabah dengan batu yang besar dan panas. Ketika itu ia pun berkata ahadun ahad, ahadun ahad. Mereka semakin meningkatkan penyiksaannya, namun Bilal bin Rabah tetap berucap ahadun ahad. Para sahabat yang dirahmati Allah, mereka memaksa Bilal bin Rabah agar memuji Latta dan Uzza, tetapi Bilal bin Rabah justru memuji nama Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Mereka terus memaksanya sembari berujar, ikutilah yang kami katakan. Bilal bin Rabah menjawab, lidahku tidak bisa mengatakannya. Dan jawaban ini membuat siksaan semakin hebat dan keras. Apabila merasa lelah dan bosan menyiksa, sang tiran Umayyah bin Khalaf mengikat leher Bilal bin Rabah dengan tali yang kasar, lalu menyerahkan kepada sejumlah orang tak berbudi dan anak-anak agar menariknya di jalanan, sekaligus menyeretnya di sepanjang Abtah Mekah. Sementara itu Bilal bin Rabah menikmati siksaan yang diterimanya karena membela ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ia terus mengundangkan pernyataan agungnya, yaitu ahadun ahad, ahadun ahad. Ia terus mengulang-ulangnya tanpa merasa bosan dan lelah. Suatu ketika Abu Bakar mengajukan penawaran kepada Umayyah bin Khalaf untuk membeli Bilal bin Rabah. Umayyah menaikkan harga berlipat ganda. Ia mengira Abu Bakar tidak akan mau membayarnya. Akan tetapi ternyata Abu Bakar setuju walaupun harus membayar 9 uqiyah emas. Sesuai transaksi, Umayyah berkata kepada Abu Bakar, sebenarnya kalau engkau menawar sampai 1 uqiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya. Maka Abu Bakar membalas, seandainya engkau memberi tawaran kepadaku sampai 100 uqiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk membelinya. Ketika Abu Bakar memberitahu baginda Nabi Muhammad SAW bahwa ia telah membelinya sekaligus menyelamatkan Bilal bin Rabah dari cengkraman para penyiksanya, Nabi Muhammad SAW berkata kepada Abu Bakar, kalau begitu biarkan aku bersekutu denganmu untuk membayarnya, wahai Abu Bakar. Lalu Abu Bakar menjawab, aku telah memerdekakannya. Setelah dibeli dan dibebaskan oleh Abu Bakar, Bilal bin Rabah tinggal di Madinah dengan tenang dan jauh dari jangkauan orang-orang Quraisy yang kerap menyiksanya. Kini ia mencurahkan segenap perhatiannya untuk menyertai Nabi Muhammad SAW. Ia selalu mengikuti Nabi Muhammad SAW kemanapun beliau pergi, senantiasa bersamanya saat sholat maupun ketika pergi untuk berjihad.
Kebersamaannya dengan beliau ibarat bayangan yang tidak pernah lepas dari pemiliknya. Para sahabat yang dirahmati Allah, ketika Nabi Muhammad SAW selesai membangun Masjid Nabawi di Madinah dan menetapkan azan, maka Bilal bin Rabah ditunjuk sebagai orang yang pertama untuk mengumandangkan azan. Biasanya setelah mengumandangkan azan, ia berdiri di depan pintu rumah Nabi Muhammad SAW seraya berseru, "Hayya 'alas salat, hayya 'alas salah." Lalu ketika Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah dan Bilal bin Rabah melihat beliau, maka Bilal segera melatunkan iqamat. Suatu ketika Najasyi atau Raja Habasyah menghadiahkan 3 tombak pendek yang termasuk barang-barang paling istimewa miliknya kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau mengambil 1 tombak, sementara sisanya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab. Namun tidak lama kemudian beliau memberikan tombak itu kepada Bilal bin Rabah. Sejak saat itu, selama Nabi Muhammad SAW hidup, Bilal bin Rabah selalu membawa tombak pendek tersebut kemana-mana. Ia membawanya dalam kesempatan sholat, yaitu sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, serta sholat istisqa. Lantas menancapkan tombak itu di hadapan beliau saat melakukan sholat di luar masjid. Bilal bin Rabah menyertai Nabi Muhammad SAW dalam perang Badar. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri betapa Allah SWT memenuhi janjinya dan menolong tentaranya. Ia juga melihat langsung tewasnya para pembesar Quraisy yang pernah menyiksanya dengan hebat. Ia melihat Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf tersungkur berkalang tanah ditembus pedang kaum muslimin, dan darah mereka mengalir deras karena tusukan tombak orang-orang yang mereka siksa dulu. Sesaat setelah Nabi Muhammad SAW menghembuskan nafas terakhir, waktu sholat tiba. Bilal bin Rabah berdiri untuk mengumandangkan azan, sementara jasad Nabi Muhammad SAW masih terbungkus kain kafan yang belum dikebumikan. Saat Bilal bin Rabah sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiba-tiba suaranya terhenti. Ia tidak sanggup bersuara lagi, dan kaum muslimin yang hadir di sana tak kuasa menahan tangis. Maka meledaklah suara isak tangis yang membuat suasana semakin mengharu biru. Sejak kepergian daripada baginda Nabi Muhammad SAW, Bilal bin Rabah hanya sanggup mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ia langsung menangis terseduh-seduh. Begitu pula kaum muslimin yang mendengarnya larut dalam tangisan pilu. Oleh karena itu, Bilal bin Rabah memohon kepada Abu Bakar yang menggantikan posisi Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin agar diperkenankan untuk tidak mengumandangkan azan lagi karena tidak sanggup untuk melakukannya. Para sahabat yang dirahmati Allah, selain itu Bilal bin Rabah juga meminta izin kepada Abu Bakar untuk keluar dari kota Madinah dengan alasan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan ikut berperang ke wilayah Syam. Suatu hari dalam kesempatan pertemuan dengan Al-Faruq, sejumlah sahabat mendesak Bilal bin Rabah agar mau mengumandangkan azan di hadapan Al-Faruq Umar bin Khattab. Ketika suara Bilal bin Rabah yang nyaring itu kembali terdengar mengumandangkan azan, Umar bin Khattab tidak sanggup menahan tangisnya, maka ia pun menangis terseduh-seduh, yang kemudian diikuti oleh seluruh sahabat yang hadir saat itu, hingga janggut mereka basah dengan air mata. Suara Bilal bin Rabah membangkitkan segenap kerinduan mereka kepada masa-masa kehidupan yang dilewati di Madinah bersama baginda Nabi Muhammad SAW.
Para sahabat yang dirahmati Allah, Bilal, sang pengumandang seruan langit itu, tetap tinggal di Damaskus hingga beliau wafat. Sa'id bin Abdul Aziz berkata, menjelang wafat, Bilal bin Rabah berkata, besok para kekasih bertemu dengan Nabi Muhammad SAW tercinta dan rombongannya. Lantas mendengar itu, istrinya berucap, aduh, betapa tragisnya. Lantas Bilal bin Rabah berujar, aduh, betapa senangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.